אני אמרתי Sahabat, ini bukan lagi soal konflik kecil di Timur Tengah. Ini adalah awal dari titik balik dunia multipolar. Iran baru saja melempar kartu truf mereka. Bukan kartu damai, tapi gelombang rudal balistik yang mematikan menghantam jantung pertahanan Israel. Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem bukan lagi kota, mereka kini zona merah penuh kobaran api dan sirin yang meraung siang malam. Dan jangan salah, ini bukan rudal kaleng-kaleng yang diluncurkan, adalah Sejil dan Khaybar Shekan, rudal balistik supersonik buatan Republik Islam. Ini rudal jarak menengah yang mampu terbang lintas udara sejauh 2000 km, melewati radar dan menembus Iron Dome seperti tusukan jarum ke balon. Pertanyaannya sekarang, kenapa Iran berani? Karena mereka tahu sistem pertahanan Israel mulai keropos, Amerika lagi sibuk urusan dalam negerinya, dan Eropa sedang krisis energi. Ini waktu yang tepat. Tapi di balik semua itu, ada narasi besar yang tidak disadari orang awam. Ini bukan soal dendam, ini soal hegemoni dan petak-petak kekuasaan global. Iran nggak berdiri sendiri, mereka didukung senyap oleh poros timur Rusia, Tiongkok, dan jaringan proksi dari Yaman, Lebanon, hingga Suriah. Ini namanya war by proxy, yang perang Iran dan Israel tapi yang ngatur catur kekuatan global. Ini game yang lebih tinggi dari sekadar politik lokal, ini grand strategy. Dan kalau sobat mikir Amerika bakal bantu Israel, nggak segampang itu Perguso. Ini adalah saat ketika Israel ditinggal sendirian di meja judi, sementara bandar-bandar dunia memindahkan chip mereka ke arah lain. Di lapangan, kehancuran nyata, fasilitas militer, basis drone, pos radar, bahkan titik-titik nuklir Israel jadi sasaran empuk. Ribuan warga mengungsi, ekonomi lumpuh, dan saham-saham di bursa Tel Aviv anjlok tajam. Chaos is the ladder. Dan di atas tangga itu, ada tangan-tangan tak terlihat yang lagi naik pelan-pelan. Media barat bungkam, CNN, BBC, bahkan Reuters hanya bilang Israel diserang. Tidak disebut bahwa ini adalah serangan paling masif sejak 1973 dan mungkin yang paling memalukan secara pertahanan. Tapi kenapa mereka bungkam? Karena ada yang nggak mau dunia tahu Israel sedang kalah. Inilah saatnya kita sadar dunia sudah berubah. Dulu ada istilah superpower, sekarang multipower. Barat nggak lagi mutlak, timur bangkit, dan negara-negara seperti Iran mulai berani bicara pakai rudal bukan diplomasi. Kita memasuki era di mana kekuatan bukan di tangan yang punya uang, tapi yang punya keberanian untuk menembak duluan. Pertempuran ini belum selesai, tapi sinyalnya jelas, Zionis sedang panik. Mereka tak lagi untouchable. Dunia sudah mencium kelemahan mereka. Dan ketika predator mencium darah, nggak ada yang bisa menyelamatkan mangsa itu, bahkan PBB sekalipun. Jadi pertanyaannya sekarang, kita mau diam jadi penonton atau belajar memahami cara kerja dunia yang sebenarnya? Yang jelas, ini bukan sekadar serangan rudal, ini adalah panggung besar pertarungan kekuatan dunia dan Israel untuk pertama kalinya dalam sejarah modern terpojok, gemetar, dan sendirian. Peace.